Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Irgi Maulana dari 10 TKJ 5. Saya ingin menjelaskan pendapat saya tentang pelajaran kimia. Yang pertama itu adalah perubahan materi. Materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Secara umum materi berwujud padat, cair, gas. Klarifikasi materi dibagi menjadi dua bagian, satu unsur, dua senyawa. Unsur menjadi dua bagian, satu zat tunggal, merupakan materi yang bagiannya memiliki sifat dan komposisi. Contohnya oksigen, gula, emas 24 karat. Campuran merupakan dua zat atau lebih dengan perbandingan yang tidak tertentu, contohnya pupuk dan kuningan. Materi dan klarifikasinya. Setiap hari kita melihat materi di sekeliling kita dalam berbagai fungsi. Air yang kita minum berwujud cair, nasi yang kita makan berwujud padat, dan oksigen yang kita hirup berwujud gas. Materi diklarifikasi berdasarkan sifat fisik dan sifatnya kimiawinya. Satu pengertian materi. Kajian utama kimia dalam materi. Apakah materi itu? Segala sesuatu yang dapat kita rasakan seperti tanah, air, dan pohon merupakan materi. Oleh karena itu, materi dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Secara umum, materi dapat berwujud padat, cair, atau gas. 2. Klarifikasi materi. Berdasarkan penyusunannya, materi-materi dapat dikelompokkan sebagai unsur, senyawa, atau campuran. Selanjutnya ada zat tunggal. Satu unsur adalah materi atau zat tunggal yang secara fisika atau kimia tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat lain yang lebih sederhana. Unsur merupakan zat paling sederhana yang tersusun dari atom-atom yang sejenis. Misalnya unsur aluminium tersusun dari atom-atom aluminium, dan unsur emas tersusun dari atom-atom emas. 2. Senyawa. Senyawa juga termasuk zat murni yang penyusunannya adalah molekul-molekul senyawa. Molekul senyawa merupakan gabungan atom-atom dari dua unsur atau lebih yang terikat secara kimiawi. Contohnya senyawa adalah air, H2O, garam, NaCl. Senyawa memiliki sifat yang sangat berbeda-beda dari unsur-unsur penyusunannya. Contoh apabila kita memanaskan serbuk besi dan serbuk belerang yang dicampurkan bersama-sama di dalam sebuah cawan porselin. Unsur-unsur pembentuk suatu senyawa selalu memiliki perbandingan massa yang tetap pada senyawa. Misalnya senyawa air terbentuk oleh unsur hidrogen. Selanjutnya ada campuran. Sebagian besar materi yang kita jumpai Selanjutnya ada campuran. Sebagian besar materi yang kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari merupakan campuran. Campuran adalah gabungan dua atau lebih zat komposisi tidak terlalu zat-zat, dan campuran hanya bercampur secara fisik, tetapi tidak saling bereaksi. Oleh karena itu, campuran dapat dipisahkan secara fisika. Selanjutnya campuran bersama atau homogen. Selanjutnya campuran bersama atau homogen. Campuran homogen atau larutan tersusun oleh dua atau lebih zat yang distribusinya merata pada seluruh bagian, misalnya air laut atau larutan garam dapur yang terdiri atas air dan garam. Pada campuran homogen, seluruh bagiannya bersama sehingga komponen-komponen penyusunannya tidak dapat dibedakan. Selanjutnya ada campuran serbaneka atau heterogen. Campuran heterogen tersusun oleh dua atau lebih zat yang tidak merata bagian-bagian penyusun. Campuran heterogen mudah dibedakan, misalnya air sungai dan lumpur. Air sungai dan lumpur dapat mudah dibedakan. Sungai dan lumpur dapat dibedakan dan mudah dipisahkan secara fisika. Selanjutnya ada manfaat perubahan materi dalam kehidupan. Banyak sekali manfaat yang kita peroleh dari perubahan materi yang terjadi. Salah satu yang terpenting misalnya perubahan kimia zat makanan dalam tubuh kita menjadi energi,
tersebut yang membuat kita dapat beraktivitas. Baik, itu dia pemahaman saya tentang pelajaran kimia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.